Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, comment, share, sehingga channel terus berkembang. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang yang berpendidikan seharusnya dapat membedakan antara personal yang berarti ranah agama dengan bangsa secara umum, yang mana bangsa ini telah didirikan dan juga dihuni oleh berbagai macam agama. Nampaknya jikalau ada orang yang dengan sengaja berkata dan berulang-ulang bahwa mereka merasa mengklaim diri mereka yang paling pantas di negeri ini, ada yang salah dari nilai-nilai kehidupannya. Saat ini mari kita lihat teman-teman video ini, bagaimana seorang profesor yang akhirnya dibungkam beramai-ramai oleh karena klaim-klaiminologi secara pribadi yang tidak pernah mendarat di tengah-tengah bangsa ini. Jangan lewatkan sampai akhir teman-teman, supaya makin cerdas. Dan kita lihat juga dari seorang putri yang begitu hebat pidatonya dan mungkin bisa menyadarkan banyak orang. Ini dia videonya. Logika kita ini didasari kepada Al-Quran. Muhammad Rasulullah, as-sidda walal kufar, ruhamau bainahum. Itu nggak bisa dirubah. Mau ngapain kita? Nggak ada istilah diskriminasi. Tadi yang disebut oleh Bung Egy sebagai seolah-olah diskriminatif, itu hati-hati juga. Karena itu adalah bahasa di ruang agama kita. Muhammad Rasulullah itu dan orang-orang bersama dia itu tegas kepada orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Ini kan percakapan di ruang Nabi, di ruang pribadi kita. Saya sering mengatakan, jangan istilah kafir ini bikin kita tegang. Kok pakai pikiran apa kok? Kalau pakai pikiran Quran, ini yang harus ditaati. Kan kacau ini. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam konstitusi. Kan itu aja. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam undang-undang. Karena itu terminologi dalam agama. Begitu dong ngomongnya. Jangan kemudian terus-menerus mengkompori orang. Ini apa omongan-omongan kayak begini gitu loh. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Dasar negara kita ini Tuhan, Tuhannya adalah Allah. Allah punya hukum, namanya hukum Islam. Itu harus diberlakukan. Ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa, itu kadang-kala orang tidak ngerti. Saya khawatir juga, jangan-jangan Pak Egy itu tidak ngerti bedanya syariah, hukum, fikih, konon, dan sebagainya. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Nah, yang Anda katakan tadi kan seperti apa, menyulap orang itu untuk percaya pada hal yang seperti itu. Itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh. Dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1, negara ini dasarnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Saya ingin menanggapi juga tentang apa yang disampaikan oleh Saudara Egy Sujana. Penafsiran seperti itu bukan hanya bertentangan dengan gramatiknya, tetapi juga bertentangan dengan fakta historisnya. Kan itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kategorinya harus digarisbawahi bagi pemeluk-pemeluknya. Yaitu hanya untuk Islam. Kenapa kok yang non-muslim jadi sewot gitu loh? Itu bingung saya jadi. Kita nggak pernah mempersoalkan kalian. Pak Egy mengatakan bagi arti ketuhanan yang Maha Esa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan arti Pancasila. Itu kata Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu mengatakan bagi orang Islam ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Nah, artinya apa? Bagi orang yang tidak Islam silahkan Tuhannya sendiri. Jadi tidak ada keharusan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa yang bersumber dari Piagam Jakarta sebelumnya itu lalu mau dikatakan bahwa negara Indonesia harus berdasar hukum Islam. Dan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa merujuk kepada mukadimah adalah Allah sebagai berkat rahmat Allah. Kalian ribut dengan Esa. Esa itu kalau dibayangkan bersatu, itu sudah bukan Tuhan. Karena tan keno kinoyo ngopo. Begitu sudah dibayangkan satu numerik, itu sudah bukan Esa yang itu. Itu hanya cara kita menggampangkan, menyebutkan, mengumpamakan.
Esa bukan satu. Makanya belajarlah kata-kata Rumi. Untuk menuju Tuhan memang perlu pikiran, tapi untuk sampai sana injek-injeklah kepalamu. Nggak ada pikiran sudah. Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Antara umat Islam, umat-umat beragama itu tidak membela Tuhan, karena Tuhan sudah maha besar. Kecuali kalau kalian dilarang pergi ke gereja, dilarang pergi ke masjid, baru darah urusannya. Tapi kalau nama Gusti Allah, nama Tuhan dimain-mainin, terus kamu bela, kok iki sopo? Ini hukum positif, dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1 UUD 45. Saya justru lebih Tuhan sepakat. yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Iya, tapi tidak boleh. Karena begini, jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok yang memang pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij, yang modalnya Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu loh. Ya jangan disalahin saya dong, ini kan berpikir. Kemampuan saya membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Nah, saya melihat seperti itu. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Tendensius. Bukan, ini fakta yang oleh Sayyidina Ali. Bang Egi, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya adalah kebatilan. Jangan kemudian atas nama tauhid lalu kita membenci orang lain, memerangi orang lain. Bukan atas nama akidah kita kemudian memerangi orang lain dan menafikan perbedaan. Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Saya tidak asobiah. Saya tauhid juga tidak nyala-nyalain orang atas nama, enggak mungkin. Tauhid itu merdeka. Orang mudah mengkafirkan orang, bahkan yang seagama, hanya karena perbedaan pemikiran. Yang ini sebetulnya bukan hal baru dalam sejarah, itu sudah pernah terjadi. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau kan semua kita ini sama. Tapi kok beda? Ya karena Allah membuat beda. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Kepercayaan akan itu, bahwa perbedaan itu Tuhan yang menciptakan, menimbulkan kesadaran kepada kita karena perbedaan diciptaan Tuhan. Maka kita menghargai orang yang berbeda dengan kita sebagai fakta, sebagai fitrah yang tidak bisa dihindari. Demi Allah, demi Rasul, saya nggak pernah baca referensi itu, walaupun saya melewati semua buku-buku itu. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Menurut Ibnu Khaldun, itu menjadi utuh ketika rakyatnya tidak menyalahkan satu sama lain, tidak ada perpecahan horizontal, dan di kalangan elit mereka solid untuk memimpin rakyat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintahan ini adalah pemimpin. Dan menurut Ibnu Taimiyah, dia mengharamkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, ada etiknya. Maka saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Sebab-sebab berdirinya negara, yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Itu. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Perancis, Ernst Renan, dawuhe napa? Raison d'être d'une nation. Alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah, terus Bung Karno mendesakan Reno, berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan.
Ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur, dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan, merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Luar biasa, memang demikianlah seharusnya sebagai orang-orang yang beragama harusnya lebih manusiawi terhadap sesamanya manusia. Dan oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat mengenai kondisi kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu juga ramai sekali diberitakan di beberapa media bahwa ada sekelompok warga yang melakukan aksi perusakan terhadap suatu bangunan yang sedang dibangun, dan ternyata itu adalah gereja. Seperti yang ada di layar, saudara-saudara semua, ada beberapa cuplikan pemberitaan yang mengabarkan bahwa rusak pembangunan gereja di Batam. Jadi keterangan tempatnya adalah di Batam. Polisi bakal mediasi kasus perusakan gereja di Batam. Nah inilah, saudara-saudara semua, terkait dengan ada orang-orang yang kemudian bisa berbuat seperti itu. Apapun yang menjadi alasan mereka melakukannya, bagi saya secara pribadi harusnya mereka tidak melakukan itu. Apalagi ini adalah satu bangunan yang sedang dikerjakan dan tujuannya itu mau dijadikan sebagai gedung gereja. Lalu tidak hanya itu, saudara-saudara semua, juga beberapa waktu yang lalu sebenarnya itu beritanya pada 31 Mei ya 2023, belum lama,
Pemkot Binjai soal pembubaran jemaat gereja tempatnya kurang pas. Nah, itu juga sempat viral ataupun ramai di media sosial beberapa waktu yang lalu. Dikatakan bahwa ibadah jemaat gereja Mawar Sarun ataupun GMS yang di Binjai dibubarkan paksa. Pemerintah kota Binjai, Sumatera Utara menyatakan pembubaran itu katanya tempatnya kurang pas. Entah kurang pas ataupun bagaimana, tetapi inilah situasi yang ada di bangsa kita di Indonesia, terutama terkait dengan kebebasan beragama. Lebih lanjut dikatakan oleh media, ya, Partai Solidaritas Indonesia, pembubaran paksa ibadah GMS Binjai, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, melukai rasa kebangsaan. Ya, tentu banyak orang yang kemudian menjadi sedih hatinya dan juga kecewa karena sebenarnya pembubaran kegiatan peribadatan ini bukan hanya 1-2 kali terjadi, tetapi ini sudah kesekian kali, dan entah mengapa sampai hari ini kenapa pembubaran itu seolah-olah tak bisa dihentikan. Padahal negara ini adalah negara yang berdaulat, negara ini negara yang punya sumber daya yang luar biasa, tetapi ada apa? Kenapa pembubaran ibadah sampai hari ini kok juga belum bisa diselesaikan? Mohon kiranya kepada pemerintah agar memberikan perhatian ataupun atensi terkait dengan hal seperti ini. Lalu lebih lanjut dikatakan bahwa kasus pembubaran ibadah gereja, Ketua RT di Lampung divonis 3 bulan penjara. Nah, itu juga satu berita yang viral beberapa bulan yang lalu mengenai seorang RT, orang lagi beribadah, orang lagi memuji Tuhan, tiba-tiba dia datang, masuk ke dalam ruang tempat peribadatan, dan kemudian dengan gayanya yang begitu arogan dan menghentikan paksa kegiatan peribadatan itu. Memang beliau katanya dia ini sudah divonis, ya, dihukum 3 bulan penjara oleh majelis hakim. Ya, kita serahkan semuanya, apapun itu, saudara, itulah yang terjadi. Dan lebih lanjut dikatakan juga bahwa Bobi Nasution izinkan umat gereja GEKI, ya, Gereja Elim Kristen Indonesia, beribadah di kantor Wali Kota Medan. Pelarangan ibadah jemaat GEKI di Medan. GMKI desak Bobi Nasution. Nah, ini juga sempat viral beberapa waktu yang lalu. Saudara semua, inilah situasi, ya, kebebasan beragama di bangsa kita Indonesia, dan terutama yang kemudian kerap kali menjadi korban pelarangan pembubaran ibadah hingga perusahaan gereja ataupun pelarangan pendirian gereja, itu adalah orang-orang yang beragama Kristen. Benar tadi yang dikatakan oleh Cinta Laura bahwa, ya, harusnya sebagai orang yang beragama, sebagai manusia yang berakal, ya, janganlah perbedaan itu justru menjadi sebab, ya, yang mana kemudian sering sekali terjadinya saling menyakiti, ya, pihak-pihak yang lain. Nah, inilah yang harusnya diperhatikan oleh orang-orang yang mengaku beragama, terutama para pelaku yang kemudian kerap kali, ya, entah bagaimana isi hati dan pikirannya kerap kali mengganggu kegiatan peribadatan Kristen. Lalu lebih lanjut dikatakan duduk perkara penolakan bangunan gereja di Cilegon. Nah, saudara, itu juga beberapa waktu yang lalu, yaitu beritanya 8 September 2022, yaitu juga sempat viral mengenai penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Jadi memang saudara semua, ini hanya beberapa cuplikan berita saja, ya, terkait dengan apa yang pernah dialami oleh umat Kristen di bangsa kita di Indonesia, terutama dalam konteks kebebasan beragama dalam hal mendirikan gereja, melakukan kegiatan peribadatan, entah kenapa dan bagaimana. Ini terus terulang dari waktu ke waktu. Ini terus terjadi dari waktu ke waktu. Apa yang membuat dan menyebabkannya? Itulah yang sampai hari ini pun menjadi tanda tanya. Sebab orang Kristen kalau membangun gereja, ya, dananya dari gereja sendiri. Orang Kristen juga tidak minta-minta, tetapi entah kenapa orang-orang ini datang dari mana, ya, dan mereka bisa dengan luar biasanya menolak, melarang, dan segala macamnya. Tak ada gereja di Kecamatan Maja, umat Kristen dilarang ibadah Natal di ruko. Ini jelas bentuk diskriminasi. Nah, itu juga waktu yang lalu sempat viral itu, saudara semua, ya. Akhir tahun 2022, itu juga ramai sekali, karena memang kalau pada bulan Desember itu dikenal, ya, orang Kristen merayakan Natal, dan yang terjadi katanya tidak boleh, ya, dilarang, saudara, ya. Oleh karena itulah kita mengharapkan pemerintah pada masa-masa berikutnya ini kiranya serius, ya, memberikan perhatian, karena yang kita butuhkan hari ini bukan tentang ada pejabat yang pandai berpidato mengenai toleransi, menghimbau warga gereja untuk menjaga kondusivitas beragama, karena warga gereja tentu sudah melakukan itu bahkan jauh sebelum itu diberitahukan. Oleh karena itulah, mohon kepada pemerintah kiranya memberikan atensi dan mencarikan solusi yang tepat, cepat, dan segera kiranya agar kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia itu terwujud sebaik-baiknya. Dan sebagaimana juga tadi diutarakan oleh Cinta Laura, itu satu pesan yang sangat bagus sekali untuk kita bisa saling menghormati kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati menyertai kita semua. Salam Nusantara, salam Pancasila. Setelah menyimak ini teman-teman, berikanlah komentar teman-teman di kolom komentar. Apa kira-kira pandangan teman-teman mengenai Profesor Abu Jandal lagi, Egy Sujana ini teman-teman. Kalau kita dengar bahwa apa yang disampaikan tersebut sebenarnya hanya sebuah klaim semata. Dia merasa paling beragamis, paling dekat, dan paling cocok dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dia merasa paling cocok bahwa hanya dia dan rekan-rekannya lah yang berhak menyandang agama di negeri ini. Maka kalau kita lihat secara detail,
Dia dengan lantang berkata selain Islam harus dibubarkan. Ya patutlah bahwa ada banyak orang yang berpikiran sempit. Wong pengajar begini atau profesor begini dan mungkin juga ahli hukum berbicara seperti ini di tengah-tengah yang sudah dibangun bangsa ini di atas dasar perbedaan majemuk namun tetap satu. Nah, kalau ada begini orangnya berarti ini benalu sebenarnya. Karena bangsa ini bukan didirikan oleh berdasarkan agama, tetapi banyak orang gitu. Dia berbicara soal klaim bahwa hanya agama Islam, selain agama Islam tidak boleh ada di bangsa ini, harus dibubarkan begitu karena alasannya ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita dapat berargumen bahwa bukan hanya Islam yang berketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita masuk dalam dua ranah agama dan juga ranah hukum, yang harus ranah bangsa harusnya bisa dipisahkan. Tetapi kalau kamu mencampur adukkan, maka di saat yang sama pun boleh juga kita katakan bahwa yang lainnya itu salah. Tetapi tidak demikian. Antar agama dan juga dengan bangsa itu harus dibedakan. Dalam personal agama kamu bisa berkata begitu, tetapi dalam berbangsa kamu tidak boleh berkata demikian. Artinya kamu harus dapat membedakan. Jangan percuma profesor hukum tapi tetap tidak memiliki pengertian demikian. Kalau kita berbicara soal yang Maha Esa, maka orang Kristen juga mempercayai Allah itu Esa. Lantas di mana salahnya? Apakah kamu mau bubarkan tentang kekristenan? Ya sekali lagi, pantas saja ada banyak orang yang memiliki pemikiran sempit, mungkin belajar juga dari gerak-gerik perkataan daripada profesor ini sangat miris. Maka apa yang disampaikan oleh para ahli hukum, ahli politik, tokoh-tokoh Islam yang barusan kita dengarkan, mereka sudah menyuarakan yang tepat bahwa dapat membedakan antara personal agama dan juga berbangsa. Itu dua hal yang berbeda dan harus dibedakan. Hati-hati masuk ke dalam daerah-daerah yang rawan salah paham. Dan apa yang disampaikan oleh Profesor Egy ini merupakan ranah yang agak sedikit sensitif. Apalagi bangsa ini ditempati oleh beragam suku, bangsa, dan juga bahasa, dan juga agama. Maka teman-teman, kalau kita lihat secara total dan secara utuh, apa yang disampaikan oleh Cinta Laura merupakan bagian untuk mencerdaskan anak-anak muda. Jangan belajar dari orang-orang yang sempit berpikir sekalipun ada gelarnya panjang, lebar, tinggi, luas. Lihat sepak terjangnya, apakah ilmunya itu dapat diterapkan di tengah-tengah bangsa ini yang majemuk. Ya, kalau kita cinta Tuhan, maka cinta juga kepada sesama. Bukan malah merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan di saat yang sama mereka justru membuat orang lain dirugikan. Membubarkan ibadah, berpikir sempit, melarang sana sini, mengharamkan, mengkafirkan, semua itu ciri-ciri orang yang sebenarnya jauh daripada Tuhan. Maka dalam ajaran kekristenan, kalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu, maka hukum yang selanjutnya, kasihilah sesamamu manusia. Itu final. Ya. Jadi saya ngupload video ini supaya kita dapat membedakan bahwa secuil orang begini masih ada di tengah-tengah bangsa kita. Mari kita cerdaskan anak-anak muda, mari kita cerdaskan orang-orang supaya dapat berpikir dengan jernih bahwa berketuhanan yang Maha Esa itu tidak selalu merujuk kepada Islam, tetapi juga kepada keyakinan yang lain, bahwa bangsa ini bertuhan, beragama, yang harusnya dekat dengan Tuhannya, di saat yang sama di sila-sila selanjutnya menunjukkan peradaban, bahwa persatuan, bahwa kebinekaan, bahwa peradaban harus dijunjung tinggi, bukan milik satu kelompok agama. Kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga banyak orang yang dicerdaskan lewat video ini, karena bangsa ini butuh orang-orang cerdas, bukan orang-orang sempit berpikir yang merasa diri paling dekat dengan Tuhan. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.